Pak Ustadz, kan ini di Garut ada yang pernah berobat ke Pak Ustadz. Nah, udah nenek-nenek lah kayaknya. Nah, dia tuh kan ngeluh kayaknya, katanya sekarang itu tetap merasakan banyak sakit. Dia minta saran, apa boleh nggak katanya saya datang lagi ke kiai lain yang dulu dia nyaman atau gimana? Boleh aja. boleh. Nah, tapi boleh kayak Kan beliau kan mau bertanya, jadi kalau saya tidak boleh ngomong tidak begitu, kecuali beliau akan tanya bagaimana dengan iman saya. Nah, itu baru saya jelasin. Tapi kalau mau berobat silahkan, mau ke dokter silahkan, mau ke dukun silahkan. Karena memang kalau saya orangnya nyantai. Satu, kalau Mbak Gita tadi lihat begitu, berarti ini si Mbak tadi itu paham betul dia. Dia paham sebenarnya apa yang dia lakukan, dia lihat acara ini ngerti. Oh benar. Tapi kalau orang lain belum tentu sama seperti dia. Orang lain itu di otaknya pengennya hanya sembuh. Padahal orang mau sembuh khusus di perut. Ini saya kasih gambaran. Perut itu berhubungan dengan persoalan di dalam keluarga. Kalau si nenek itu masih jengkelan terus di dalam keluarga, iya yang kemarin itu momen saya kasih berikan kesembuhan di depan saya, alhamdulillah enak, kemudian dia pulang dia gini, kemudian dia ngamal-ngamalin, kan dia tahu, emang tahu dia ngamal-ngamalin, kan nggak tahu juga, jangan begini, dia dengar ini, baca lagi dengan, lah kalau itu sakit lagi ya saya senyum-senyum, saya nggak, yang begitu itu nggak terlalu saya pikirin, kenapa? Itu pilihan, sama seperti seorang muslim dia murtad, itu pilihan dia. Seorang non-muslim dia masuk Islam, itu pilihan saya nggak terlalu empati di situ. Kenapa? Loh, saya sendiri itu masih nggak karu-karuan kok untuk sujud kepada Allah Ta'ala, itu nggak karu-karuan. Jadi harus memberikan saran seperti apa Pak? Nah itu yang nggak tahu saya. Kan dia gimana Neng katanya, sarannya gimana? Karena kalau saya sebenarnya pada waktu saya itu memberikan nasihat, itu yang terbaik untuk dia. Jangan ngamal-ngamalin, jangan main-main. Kalau jangan ngamalin, dia bilang iya, gitu nih. Kemudian dia sana pakai baca lagi. Jangan salahkan saya kalau begitu. Sama seperti kalau dia mamanya ngeglosor naik motor, dibilang sama orang tuanya, udah kalau naik motor jangan ngebut, kan begitu normal. Kalau dia naik motor lagi ngebut lagi, jatuh lagi, jangan salahin orang tua. Nah, maksud saya adalah pelajaran di siraman kolbu itu benar-benar pelajaran akhlak dan pelajaran tauhid. Jadi harus didalemin, bukan hanya ingin sembuh. Kalau hanya ingin sembuh nggak akan dapat. Saya sudah hafal, tanya Mas Bob. Jadi ininya titiknya jangan minta sembuh gitu. Ya, jangan minta sembuh, karena kita itu belajar tauhid di siraman kolbu. Semakin orang itu menjalankan tauhid dengan benar, loh itu insya Allah sembuh itu bisa detik itu dan selamanya. Ya, ukurannya bukan kesembuhan. Ukurannya bukan kesembuhan. Belajar beneran tauhid, dekat dengan Allah. Yang namanya la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jangan minta pertolongan selain kepada Allah Ta'ala, walaupun melalui air. Lalu kita itu baca sendiri, bacain di air, kemudian diminum sendiri. Gimana sih caranya? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya nggak masuk akal, karena memang nggak ada cara-cara seperti itu. Kalau doa ya langsung pada Allah Ta'ala, nggak melalui alat, nggak melalui ini. Nah inilah yang sebenarnya orang itu banyak yang belum paham, belum mau memahami. Lalu dia sakit, nih baca, diminum gimana? Coba ngawalnya gimana coba? Iya, jadi ya kan banyak tuh Pak Ustadz yang kita baca pakai minum sendiri supaya ini supaya ini supaya itu. Hasilnya lah kan yang Mbak tadi itu kan dia mencoba begitu semua dilakuin. Ya saya tahu sebenarnya, saya ngerti kesulitan beliau, ya ngerti gitu loh. Tetapi ayo pakai logika, pakai dasar dalil yang jelas juga. Kan Pak Ustadz saya mau nanya, kan di Garut itu kental ya, yang namanya gitu. Kan suka, saya kan bertanya langsung ke orangnya. Misalkan supaya suami tunduk, ya itu, supaya ini jadi begini, jadi tidak mengganggu misalkan. Terus saya kan nanya, itu kan sesuatu barang yang dia tanam misalkan, itu kan buat apa? Saya bilang gitu. Gak apa-apa katanya, itu kan bersyariat. Nah itu yang sering itu begitu. Itu kan bersyariat, kan tetap ke Allah katanya, tapi bersyariat. Nah itu gimana?
nggak boleh. Itu kan Yang kayak gitu. sebenarnya apa yang dilakukan itu kita harus lihat itu syirik. Kalau mamanya itu tertutupi dengan kelihatan Islami, ya itu syirik khafi, ya. Syirik yang tersembunyi. Orang Berarti nggak itu tahu. jin ya? Yang dia tangan tuh jin. Kalau memang dia bisa lihat, suruh lihat apa itu. Kalau dia bisa lihat, tapi kalau hanya ini Mbak, apa namanya, hanya saling apa itu namanya Ustaz, saling ngomongin dalil, dia nggak selesai. Seseorang itu bisa paham, itu ngerti betulan. Kalau itu dibaca yang datang itu jin, itu tahu. Nah kalau hanya coba begini, tahu nggak dia? Coba sekarang kita tanya nih, ini orang nih, ya ada air. Saya nggak nyalahkan sebenarnya. Boleh sih silakan, itu kan nafsi-nafsi ya mereka masing-masing. Saya hanya ngajak berpikir. Kalau ada sesuatu dibaca di air, kemudian kalau mamanya di air itu ditanyain, emang dibaca di air itu yang di air ada apanya kok terus diminum? Suruh nerangin ini masuk logika bisa nggak? Pasti ngomongnya hanya cuma itu air doa. Kalau air didoakan itu dia akan menceritakan molekul-molekul kata orang lain. Iya, yang katanya ada energi. Oh ya, energi apa? Sekarang mamanya ditanyain energi itu apa? Orang yang sering bilang energi itu kalau ditanya energi itu apa sih? Kalau saya ringan. Energi itu kalau saya ada jin di sini, ada energinya. Energinya itu anak buahnya dia. Iya, karena saya paham. Tapi orang lain dia nggak lihat tapi ngomong ada energi. Coba tanyain, energi itu apa yang kamu lihat? Nggak bisa ya. Wah, energinya besar apa coba? Bilang energi apa coba realkan, nggak bisa. Tapi kalau orang dia memang diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, dia akan tahu di antara jin itu ada kabut nih sekitar dia. Nah itu baru tuh. Nah kalau kita deket kabut itu kayaknya itu energinya muncul. Nah apa kabut itu? Jarang orang paham kabut itu apa. Ya kabut itulah anak buahnya si jin itu yang selalu ada di sekitarnya dia. Nah ini nggak pernah itu dibuka di umum. Saya membuka karena saya muslim. Saya diizinkan faham tentang itu, faham. Coba orang-orang, enggak usah yang muslim bilang tentang energi. Orang yang non-muslim bilang tentang energi sama. Sama. Nah, disinilah yang harus kita bedakan. Kalau memang kita itu mau memahami, harus. Kalau memang nggak mau dimasukin jin, ya harus ada cara-cara. Satu, melakukan sesuatu dengan bismillah. Bismillah itu serius. Tidak cuma bismillah di mulut, tapi cara-caranya itu ada nggak aturannya di dalam sunnah atau di dalam syariat. Kalau nggak ada ya pasti yang masuk jin. Kalau saya pasti yang masuk jin. Mamanya Rasul pakai nggak cara-cara dengan minyak? Ada, nah itu dalilnya lemah biasanya. Pakai air, ya kita lihat. Dalam Quran aja dijelaskan kalau berdoa itu langsung pada Allah Ta'ala. Masa Rasul melanggar apa yang ada dalam Quran? Enggak. Nah ini kalau saya harus berpikir real aja. Kalau mereka itu kan kamu untuk membela dirimu. Kalau saya nggak apa-apa, kamu membela dirimu nggak apa-apa. Saya hanya menerangkan keilmuan saya. Kalau kamu terangkan ilmuwan kamu boleh gitu loh. Kalau saya kan gitu, boleh nerangin ilmuwan kamu. Tapi gimana caranya nggak jelek-jelekin? Cukup. Kalau saya nerangin gitu. Air apa kalau dibaca-bacain itu? Kemudian akhirnya diminum sendiri, lu ngapain? Kan dari Allah, kok nggak langsung doa aja dari Allah? Kan sama aja, kenapa harus lewat itu? Nah ini yang sebenarnya harus kita pahami. Kalau menurut saya, kalau saya itu di siraman kolbu, di antara ratusan yang sudah dihadirkan, 1, 2 belum sembuh, 3 belum sembuh, 10 belum sembuh, ini udah ratusan, menurut saya biasa. Kenapa? Di antara mereka pasti ada yang ngeyel. Iya. Ada saya mah ya. Kalau Ustaz doain, kayaknya emang belum paham ini. Iya. Ada yang didoain enak nih, perutnya enak, dadanya enak. Dia bilang, yang kemarin tuh mas, yang belikatnya sakit itu, saya langsung nunjuk. Ini kalau persoalan dengan pekerjaan, biasanya beliau itu jengkel. Kalau nggak
dia tentang pekerjaan ayahnya ya suaminya, dia langsung nyaut, kali saya Ustadz. Loh kok bisa Mbak bilang gitu? Dia bilang karena saya kerja di pabrik, tapi selama saya kerja itu saya jengkel mulu di kerjaan itu. Nah kan kejawab. Terus saya bilang, Mbak itu namanya nggak bersyukur. Mbak kerja di pabrik itu kan atas izin Allah juga. Nah itu Mbak nggak bersyukur. Coba sekarang bersyukur, disyukuri aja apa yang dari Allah diterima. Mbak mau? Dia bilang mau, ikhlas. Saya belajar ikhlas lillahi ta'ala, hilang sakitnya. Nah kan enak. Iya Mas ya? Enak langsung seperti itu. Gimana coba Mbak Gita? Padahal saya belum nggak doa lagi, enggak. Saya hanya cuma iya. Lah kalau si nenek-nenek itu ngamal-ngamalin lagi, baca lagi, mana saya tahu. Kalau dia balik lagi ke kiai ngobatin, silakan aja. Kenapa begitu? Lah udah biarin aja. Karena apa? Karena nasihat saya nggak didengerin. Di situ mamanya ada nih. Mamanya Nek itu ada tumbal, sekarang itu baru proses keluar nih ke depan saya nih. Atau saya nggak tahu dia di asisten apa enggak, saya nggak tahu nih. Dia ketemu sama saya atau ketemu sama asisten? Belum cerita. Nah kalau belum cerita saya nggak tahu nih. Mamanya dikasih tahu jangan ngamal-ngamalin lagi. Biasanya begitu tetap. Tapi dikasih tahu memang nggak boleh ngamal-ngamalin lagi. Nah. Dia juga cerita itu. Nah kalau sudah begitu dia harus los. Dia jangan. Nah akhirnya saran tegas. itu tegas itu. Kemudian dia mulai baca surat ini untuk ini, surat lah. Nguncilah yang harusnya keluar terkunci. Lah kalau udah terkunci, sudah pasti akan keluar lagi walaupun tidak sesakit awal, tapi pasti terkunci. Nah itulah yang tidak difahami Tidak oleh. yakin ya. Bukan tidak yakin, nafsunya itu mengalahkan imannya. Iya. Betul. Kalau saya gitu. Jadi ngeyel ya. Ya nggak ngeyel lah, karena lingkungannya lingkungan begitu. Makanya kalau momennya kalau Mbak Gita tadi lihat, kenapa itu bisa langsung sembuh? Ya tinggal dikit, iyalah udah berapa puluh tahun dia kena seperti itu. Ini hanya tinggal dikit lagi di organ kewanitaan. Normal kok. Tinggal tunggu aja beberapa hari atau minggu, tunggu aja sabar. Saya jangan ngelakonin itu lah. Jangan lakuin itu lagi. Gitu Mbak Gita. Itu rumusnya itu. Kalau momennya dia baca nih, dia baca pasti bukan lillahi ta'ala. Dia pasti baca pasti untuk duniawi. Nah kalau untuk duniawi pasti ada makhluk yang nempel mau masuk lagi nih. Nah makhluk yang mau keluar dari tubuhnya nggak jadi keluar sebagian. Nah ngunci. Nah kalau ngunci pasti loh kok tubuh saya sakit. Kalau tubuh saya sakit antara Garut dengan Jakarta panjang, dia mikir yang deket-deket itu, tanya kok tubuh saya sakit. Nih baca lagi nih, baca lagi dia. Ya sudah. Kalau sudah gitu ngamal lagi, nambah lagi, tambah sakit. Akhirnya keyakinannya Goyah lagi. Nah itulah iman. Jadi nafsu bisa mengalahkan iman itu ya seperti itu.